memperbaiki ya diri kita dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah ya, lebih dekat lagi dengan Allah, juga lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan berbagai perbaikan baik dalam amaliyah ibadah kita ya, menjadi lebih bagus lagi. Kemudian sudah dibahas ya beberapa materi terkait Ramadan, amaliyah di bulan Ramadan, mulai dari bagaimana ya bulannya berdoa ya, bulannya mustajabnya doa sudah kita bahas. Kemudian dalam setiap helaan nafas kita, hendaknya ketika kita saum itu tidak melewatkan ya, terus menerus untuk melantunkan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hari ini kita pun akan sama ya, menguatkan diri bagaimana menjaga lisan di bulan Ramadan ini. Nah, kita pun berupaya untuk memperbaiki diri ya, dari cara kita menjaga lisan kita, jangan sampai masih terjebak pada hal-hal yang dilarang ya. Nah, oleh karena itu menjaga lisan di bulan Ramadan akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana para ulama ya menjaga lisan di bulan Ramadan khususnya, apalagi menjadi karakter kita nanti ya di bulan-bulan berikutnya. Nah, kita lihat, nah ini ya, jaga lisan di bulan Ramadan. Bahwa nah ini jagalah lisan ya, ihfad lisanaka fi syahri Ramadan, bahwa jagalah lisan kita di bulan Ramadan. Nah, di antara di sini ya kenikmatan yang Allah anugerahkan ya kepada kita sebagai manusia adalah lisan. Itu adalah nikmat, merupakan anggota badan kita ya, yang dengan lisan ini kita sebagai manusia mampu berbicara, mampu mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Allah menganugerahkan dua bibir ya, syafatain, yang bisa membantu untuk berbicara. Nah, kemudian dengan bibir juga bisa makan, kita ya bisa melakukan makan, minum, bisa memperindah wajah kita. Nah, makanya di dalam surah Al-Balad ya, Allah mengingatkan kepada kita bahwa alam naj'allahu ainain, bukankah kami sudah memberikan kepada manusia ya, lahu kepadanya, kepada manusia, ainain dua mata, ainain kalau mata dua ya, walisanan dan satu lisan, wasyafatain dan dua buah bibir ya. Nah, ini bahwa ucapan yang keluar dari lisan kita ya, dari seseorang ini akan mempengaruhi perbuatan gitu. Bahwa jadi hati-hati ketika lisan kita yang mengucapkan sesuatu, nah itu akan mempengaruhi kepada perbuatan. Misalnya ketika seseorang berucap baik, maka perbuatannya pun akan baik. Jadi ini menjadi barometer ya, barometer perilaku seseorang. Nah, ini dari lisan dulu. Jadi ketika ucapannya bagus ya, maka perilakunya pun akan bagus. Dan sebaliknya ya, ketika ucapannya buruk, maka perbuatannya pun, perilakunya pun akan buruk. Nah, di sini Yahya bin Katsir rahimahullah ya mengingatkan bahwa dalam hal ini, dalam berpengaruhnya lisan terhadap perbuatan itu ya, bahwa beliau menyampaikan ma saluha mantiqu, tidaklah ada seseorang yang saluha bagus, mantik ucapannya, rajulin ya, seseorang, illa kecuali araftu dzalik fi sairi amalihi, aku melihat kebaikan, bahwa aku melihat kebaikan dalam semua perbuatannya. Nah, jadi ketika ucapannya bagus, maka perbuatannya pun bagus. Wala fasada mantiqu rajulin, dan tidak pula ada seseorang yang buruk ucapannya, wala fasada mantiq rajulin qattu ya, bahwa tidaklah
ada seseorang yang fasad, buruk mantiq ucapannya, illa araftu dzalik fi sairi amalihi, maka tidak pula melainkan tampak ya, tampak pada seluruh perbuatannya. Jadi keburukan itu nampak pada seluruh perbuatannya. Nah, jadi harus hati-hati dalam berucap ya, karena ketika seseorang mengucapkan buruk, maka dalam hal ini ya, menurut Yahya, mausaluha mantiq rajulin, bahwa tidaklah seseorang yang bagus ucapannya illa araftu dzalik fi sairi amalihi, maka aku pun melihat kebaikan dalam seluruh perbuatannya gitu. Wala fasada mantiq rajulin qattu, nah tidaklah seseorang yang buruk ucapannya illa araftu dzalik fi sairi amalihi, maka tampak pula keburukan dalam seluruh perbuatannya. Nah, jadi ketika ucapan sudah terlontar ya, sudah terucap, maka otomatis seseorang itu akan mengikuti apa yang diucapkan gitu. Nah, tetapi berbeda lagi ketika kita mampu menjaga lisan kita ya. Ketika ucapan belum terlontar, maka masih bisa mengendalikan. Nah, makanya di sini Abu Hatim bin Hibban ya menyampaikan bahwa al-kalimah ya, ucapan, idza takallama, apabila sudah terucap, biha ya, dengan kalimah itu, malakathu, maka ia mengikutinya. Jadi ketika sudah terlontar, pasti seseorang akan mengikutkan apa yang dia ucapkan. Kemudian wa illam yatakalam, tetapi ketika ucapan itu belum diucapkan, biha ya, malakaha, maka ia masih dapat mengendalikannya gitu. Jadi jangan asbunnya, jangan asal bunyi, jangan mengucapkan sesuatu itu tanpa dipikir dulu gitu. Makanya kita sebagai seorang muslim sama Allah dan Rasulnya gitu ya, disuruh ketika mengucapkan sesuatu itu hasil dari apa yang kita pikirkan gitu ya. Jangan mudah untuk mengucapkan sesuatu. Nah, makanya di sini harus hati-hati bahwa al-kalimah idza takallama biha malakatu, jadi ucapan yang sudah terucap itu otomatis ya kan, kita akan mengikuti apa yang kita ucapkan, perbuatan itu. Wa illam yatakalam, tetapi ketika ucapan itu belum terucap, biha ya, malakaha, maka ia masih dapat mengendalikan. Nah, jadi bahwa para malaikat tentu saja ya, sangat ya, mereka itu betul-betul raqib ya, mengawasi gitu ya, mengawasi, nyatet gitu ya, perbuatan, perkataan manusia gitu ya. Bahwa dalam salah satu tafsir ya, di sini disampaikan sebagaimana salah satu ayat yang sangat populer ya, bahwa malaikat itu tahu apa yang dikerjakan manusia, baik apapun yang kebaikan yang dia lakukan ataupun keburukan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna 'alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya untuk kalian itu lahafidhin gitu ya. Benar-benar ada lahafidhin, ada yang mengawasi, itu malaikat gitu ya. Wa inna 'alaikum, dan sesungguhnya ada ya lahafidhin, malaikat yang menjaga, mengawasi, 'alaikum, terhadap kalian ya. Kiraman katibin, para malaikat itu yang kiram, yang mulia, katibin, yang mereka itu mencatat ya, selalu mencatat gitu ya, mencatat ya'lamu nama taf'alun, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang, baik itu kaulnya ucapan yang khair ya, kebaikan, atau ucapan yang syar atau keburukan, ataupun ucapan yang lagho ya, ucapan yang sia-sia misalnya, melainkan ada di dekat manusia itu malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi malaikat pengawas yang selalu hadir ya di sekitar kita ini. Nah, mencatat ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Bahwa dalam salah satu surah ya, mayalfidu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mayalfidu min qaulin, tidak ada satu ucapan pun illa ladaihi, melainkan di dekatnya raqibun, ada malaikat raqib ya, malaikat yang
selalu mengawasi ya, atid, yang selalu hadir. Nah, di sini bahwa ada yang menyebabkan ya, harus hati-hati dalam menjaga lisan ini, apalagi di bulan Ramadan, bahwa ada penyebab yang menjadikan manusia masuk ke dalam neraka itu. Sebagian besar penyebabnya ya, seseorang bisa masuk ke dalam neraka itu adalah dari ucapan lisannya. Di sini kita diingatkan dari hadis dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal yakubun nas, tidaklah yang menyebabkan manusia ya, manusia itu yakubu, mereka itu menyungkur ya, menyungkur finnar, ke dalam neraka, ala wujuhihim, jadi wajah-wajah mereka tersungkur ke dalam neraka, aw ala manakhirihim, atau leher-leher mereka ya tersungkur tadi ke dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali akibat dari ucapan lisan-lisan mereka. Ini jadi penyebab terbesar ya, seseorang bisa tersungkur di dalam neraka ya. Hal yakubun nas finnar ala wujuhihim, bahwa tidaklah yang menyebabkan anas, manusia, yakubu, menyungkur, finnar, wajah mereka ya, wujuhihim, wajah mereka, finnar, ke dalam neraka, aw ala manakhirihim, atau tersungkur leher-leher mereka ke dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali akibat dari ucapan lisan mereka. Nah, ini jadi betapa pentingnya untuk menjaga lisan, karena penyebab diseretnya seseorang ya tersungkur wajah ataupun leher ke dalam neraka itu diantaranya menurut hadis ini adalah hasil dari lisan seseorang. Nah, bahkan dalam riwayat lain di sini ya, bahwa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-farji ya, yaitu kemaluan, walisan, dan lisan. Kembali lisannya juga ya, bahwa su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ditanya, an aksari ma yudkhilun nas al jannah, bahwa ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Faqala, maka Rasulullah bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas annar, dan Rasul pun ditanya tentang kebanyakan yang bisa memasukkan manusia ke dalam neraka adalah faqala, maka beliau bersabda, al-fammu, yaitu mulut, wal farju, dan kemaluan. Jadi di sini digarisbawahi ya, Rasulullah ditanya tentang aksari ma yudkhilun nas annar gitu ya, sesuatu yang penyebab paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-fammu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Jadi bisa jadi dengan satu ucapan yang keluar dari lisan seseorang, bisa menjerumuskan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Jadi gitu, makanya harus hati-hati dalam berucap itu. Ada satu ucapan saja yang kita ucapkan gitu ya. Seseorang mengucapkan hanya dengan satu ucapan saja, maka itu bisa menjerumuskannya ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Nah, ini bahwa dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, bahwa hamba itu mengucapkan sebuah kalimat, yanzilu biha finnar, yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka, ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, itu terjerumus ke dalam neraka ya, karena ucapannya itu menjerumuskan dia ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Nah, jadi begitu besar sekali ya pengaruh lisan, begitu besar sekali pengaruh lisan tadi menjadi penyebab kebanyakan orang masuk neraka karena lisan. Kemudian dengan satu ucapan saja, hati-hati, bisa menjerumuskan kepada seseorang untuk masuk ke
neraka ya, yang neraka itu jaraknya antara timur dan barat. Nah, jadi besarnya ya asar dari lisan kita itu. Maka ada salah satu hadis ya, bahwa ketika sudah memasuki waktu pagi, maka seluruh anggota badan itu berpesan kepada lisan. Nah, ini dari hadis ini kita diingatkan bahwa setiap pagi ya, setiap idza asbaha, ketika waktu pagi, ibnu Adam ya, ketika anak Adam memasuki waktu pagi, fa innal a'dha, maka seluruh anggota badan, kulluha ya, semuanya, tukafirul lisan, semuanya berpesan kepada lisan. Setiap pagi itu seluruh badan was-was, semuanya berpesan kepada lisan. Fatakulu, maka mereka mengucapkan ittaqillah, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah. Fina gitu ya. Nah, di sini luar biasa ya, betapa lisan itu sangat berpengaruh terhadap keseluruhan aktivitas kita. Bahkan di pagi hari seluruh anggota badan menyampaikan ittaqillah fina, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah, karena kami ya, karena kami, fa inna manahnu, karena sesungguhnya kami, bika, semuanya itu tergantung kepadamu. Jadi seluruh anggota badan setiap pagi berbicara seperti itu kepada lisan. Ittaqillah fina, bahwa wahai lisan, bertakwalah kepada Allah karena kami gitu. Fa inna manahnu bika, karena sesungguhnya kami semua itu tergantung kepadamu. Fa inistaqomta, maka jika engkau lurus, wahai lisan, ketika engkau lurus, istaqomna, maka kami semua akan lurus. Wa in ya wajajta, dan jika engkau bengkok, lisannya udah pagi-pagi udah gambreng gitu ya, ketika engkau bengkok, ya wajajna, maka kami pun semua ikut bengkok. Jadi di sini cara yang paling efektif untuk menjaga lisan dan menyelamatkan seluruh anggota tubuh kita ya, yaitu dengan diam gitu ya, as-sukut gitu, diam, dan menahan lisan itu dari ucapan yang buruk gitu ya, menahan lisan kita untuk mengucapkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya gitu. Sebagaimana di sini diriwayatkan dalam hadis Uqbah bin Amir ya, beliau menyampaikan bahwa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najatu, apakah keselamatan itu? Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amsik ya, amsik alaika lisanak, tahan gitu, amsik, tahanlah, alaika olehmu, lisanak, lisanmu gitu. Bahwa ketika kita ingin selamat, maka amsik alaika lisanaka, bahwa tahan gitu, tahan lisanmu, wal yasaka baituk. Nah, ketika kita mampu menjaga lisan, maka hendaklah rumahmu itu terasa luas bagimu gitu. Wabaki ala khati'atik, dan menangislah terhadap kesalahanmu. Nah, di sini dalam hadis ini bahwa yang dimaksud keselamatan itu ketika seseorang mampu menjaga lisan ya, bahwa hendaklah rumahmu terasa luas bagimu dan menangislah terhadap kesalahanmu. Nah, jadi digambarkan seperti ini ya, ketika seseorang ingin selamat, kata kuncinya adalah amsik alaika lisanak. Maka ketika seseorang mampu menjaga lisan ya, bumi itu terasa luas, betul-betul gitu ya, tidak menyakiti siapapun, dan hendaklah kita menangis terhadap kesalahan gitu ya. Bahwa bulan Ramadan, apalagi bulan yang istimewa gitu ya, merupakan saumnya lisan kita gitu. Bulan Ramadan ini kita latih ya, kita latih lisan, lidah yang tidak bertulang ini, yang suka bicaranya ngelantur ya, di bulan Ramadan ini. Maka sudah saat yang paling tepat bulannya untuk saum dari lisan kita. Lisan kita dilatih untuk mengucapkan kata-kata yang mulia gitu ya, meninggalkan ucapan yang tercela, supaya pahala saum kita itu terjaga gitu. Jangan saum-saum tetapi ucapannya masih ya tidak dijaga gitu. Nah, makanya di sini Rasulullah betul-betul mengajarkan ketika saum itu bukan hanya saum dari menahan lapar dan haus saja gitu ya, bahwa man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan zur ya, sesuatu yang dusta, kemudian wal amal bihi, dan mengerjakan
wal jahla ya, dan masih berlaku jahil. Nah, jadi hati-hati barang siapa yang belum mampu ya, atau tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakan serta berlaku jahil, falaisa lillahi hajah, maka Allah itu nggak butuh gitu. Allah itu tidak memerlukan ayyada atau amahu, seseorang itu meninggalkan makannya, wasyarobahu, dan meninggalkan minumannya ya dalam keadaan saum, tetapi masih tetap tidak bisa meninggalkan perkataan azur gitu ya. Nah ini jadi harus hati-hati bahwa Allah itu nggak butuh orang yang hanya saum itu hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi tidak mampu menahan dari lisannya mengatakan sesuatu yang dusta atau mengerjakan sesuatu yang dusta dan berperilaku jahil gitu ya. Nah kemudian amalan lisan, nah ini makanya kita diingatkan lagi ya, ini saling terkait ya materi-materi kita. Amalan lisan yang terutama di bulan Ramadan yang harus betul-betul kita latih lisan kita. Nah diantaranya amalan lisan itu yang pertama adalah tentu saja membaca Al-Quran, bahwa di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran ya secara keseluruhan, Rasulullah saja ya tadarusu ya, bahwa mentadarus ya kepada malaikat Jibril gitu ya, saling menyetorkan hafalan gitu ya, kemudian melakukan hal-hal yang luar biasa ya di bulan Ramadan selama sebulan penuh bertadarus gitu ya. Nah ini juga kita pun harus mengistimewakan Al-Quran, karena Ramadan itu tidak istimewa tanpa adanya Al-Quran gitu ya. Begitu istimewanya Ramadan karena ini adalah syahrul Quran, bahwa dalam surah di sini ya, di surah Al-Baqarah 185 ditegaskan lagi bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas, bahwa Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelasan-penjelasan minal huda, mengenai petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah ini Az-Zuhri pernah rahimahullah ya, pernah ditanya tentang amalan di bulan Ramadan, maka beliau menjawab adalah, ini saking mengistimewakannya ya terhadap tilawah Quran dan mengasih makan, beliau innama huwa, amalan Ramadan itu ya, innama huwa, bahwasanya hanya saja huwa, amalan Ramadan itu tilawatul Quran, hanyalah membaca Quran, wa it'amut ta'am, dan memberi makan untuk berbuka gitu ya. Ini ada stressingnya ya, walaupun maksudnya keseluruhan amaliyah ibadah itu sangat penting semuanya, namun spesial di Ramadan itu ada stressingnya, ada penegasannya terkait tilawatul Quran, membaca Al-Quran, wa it'amut ta'am, dan memberi makan untuk orang yang berbuka. Nah ini harus melatih diri ya, menempa diri di bulan Ramadan, betul-betul ada mengistimewakan ya tilawah Al-Qur'annya, ditingkatkan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Wa it'amut ta'amnya gitu ya, memberi makan, sudah kita bahas secara jelas, barang siapa yang memberi makan ya, pahalanya itu luar biasa sekali ya, tidak dikurangi sedikit pun ya pahala saum ketika kita memberikan makan kepada orang yang saum misalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah berzikir. Jadi berzikir di sini seorang muslim ya harus menjadikan lisannya senantiasa basah dengan zikrullah. Jadi Rasulullah itu kan lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Di sini diantaranya ada salah satu hadisnya Abdullah bin Busr ya, Rasulullah bersabda, la yazalu lisanuk ratban min zikrillah azza wa jalla, bahwa la yazalu lisanuk, hendaklah senantiasa ya lisanmu itu, la yazalu, hendaklah senantiasa lisanuka, lisanmu itu ratban, senantiasa basah ya, la yazalu itu senantiasa, lisanuk, lisanmu, ratban, basah, min zikrillah, dari zikir kepada Allah azza wa jalla. Ini luar biasa sekali ya, bahwa dengan hadis ini kita diingatkan, la yazalu lisanuk ratban min zikrillah azza wa jalla, hendaklah lisan kita itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah.
Nah, diantaranya kemarin sudah dibahas ya betapa tentang zikir dan doa ini, sudah kita bedah juga bahwa bentuk zikir adalah diantaranya bertasbih kepada Allah ya, memahasucikan Allah. Nah, bacaan tasbih ini kan udah dibahas kemarin bahwa bacaan yang ringan diucapkan tetapi pahalanya sangat memberatkan timbangan amal kebaikan ya nanti pada hari kiamat. Ini sudah sangat terkenal hadisnya, kalimatani, ada 2 kalimat, habibatani ya, yang dicintai ila rahman, oleh Allah yang maha rahman, khafifatani, yang keduanya itu ringan, ala lisan, di lisan, saqilatani fil mizan, namun berat pahalanya di timbangan nanti di hari kiamat, apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, ini jadi minimal ketika saum itu 2 kalimat ini jangan pernah terlepas ya. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah ya, maha suci Allah, segala pujian itu bagi Allah. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, itu senantiasa basah lisan kita diantaranya dengan tasbih ini ya, luar biasa sekali. Jadi subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, itu jangan pernah lepas ya. Kemudian juga berdoa. Nah, ini sudah kita bahas juga bahwa bulan saum itu adalah syahrul doa, bulannya berdoa. Jadi seseorang yang sedang saum itu dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena sudah kita bahas bahwa doa orang yang saum itu la yurad, tidak akan tertolak gitu ya. Kemarin sudah kita bahas juga, Abu Hurairah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, salah sudah awat, ada 3 doa la turaddu, doa itu tidak akan tertolak. Dakwatul walid, doa orang tua. Nah, ini kita sebagai orang tua ya, untuk kesehatan anak kita, keberkahan, kesehatan mereka, berbagai hal yang kita cita-citakan terhadap anak ya di bulan Ramadan ini semakin ditingkatkan gitu ya. Wada'watus shaim, doa orang yang saum. Wada'watul musafir, doa orang yang safar ya, yang sedang berpergian. Makanya kata Imam An-Nawawi dianjurkan untuk orang yang saum itu berdoa sepanjang waktu saumnya gitu ya. Berdoa terus, doa-doa yang penting gitu ya, untuk urusan akhirat kita, apa nih, untuk urusan dunia kita, untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita cintai ya, untuk orang tua kita yang sudah meninggal misalnya, untuk sanak saudara kita yang nun jauh di sana. Pokoknya di setiap helaan nafas kita itu senantiasa melantunkan doa-doa ya, untuk tadi untuk kemaslahatan akhirat kita, untuk dunianya kita, untuk diri kita sendiri, kemudian untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita, untuk seluruh orang-orang yang kita cintai. Nah, senantiasa orang yang saum itu sepanjang waktu saumnya itu terus gitu, doa itu terlantun gitu ya. Nah, kemudian Syekh Utsaimin juga ya rahimahullah menyampaikan bahwa doa yang mustajab, ini juga udah kita bahas ya, doa yang mustajab adalah sebelum berbuka. Nah, ini harus betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin nih. Doa ya yang mustajab gitu adalah sebelum berbuka, yaitu ketika matahari menjelang terbenam gitu ya, bahwa pada saat itu terkumpul ya sebab-sebab mustajabnya doa, bahwa hati kita yang tertunduk sama Allah gitu ya, perasaan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, karena sedang saum. Nah, ini semuanya itu merupakan sebab-sebab terkabulnya doa. Kita menundukkan hati, pikiran kita ya, perasaan rendah kita di hadapan Allah gitu ya, dengan saum yang kita lakukan. Nah, semua itu adalah sebab-sebab terkabulnya doa. Nah, itu jadi makanya sebelum menjelang buka itu, kita punya hajat apa saja, punya keinginan apa saja, silakan untuk disampaikan ya di waktu mustajab itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah amalan lainnya adalah berdakwah. Nah, tentu saja sebagai seorang mukmin ya, kita harus senantiasa berdakwah. Berdakwah itu dakwah ya, mengajak, pokoknya mengajak kepada kebaikan pokoknya. Kebaikan sekecil apapun, pokoknya tugas kita itu mengajak orang-orang untuk melakukan ketaatan ya, kebaikan, dan memperingatkan dari berbagai hal keburukan. Bahwa berdakwah ini ya sesuatu yang sangat mulia ya, alhamdulillah di setiap
subuh kita melakukan hal ini ya. Pokoknya mengingatkan, mengajak berbagai ketaatan kepada Allah. Kemudian kita pun sama-sama mengkaji ya untuk memperingatkan dari berbagai hal-hal yang buruk ya. Bahwa dengan berdakwah ini sesuatu yang sangat mulia karena mengajak orang-orang untuk mencapai kebenaran gitu ya, mengajak manusia kepada kebenaran, mengajak manusia kepada surganya Allah gitu ya. Bahwa dalam salah satu di sini dalam surah Fussilat ya, di surah Fussilat ayat 33 bahwa disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu qaula, bahwa waman ahsanu qaulan mimma da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Bahwa waman ahsanu qaulan mimma da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya gitu. Waman ahsanu qaula, siapa yang lebih baik perkataannya, mimman daripada da'a, orang yang berdakwah ya, orang yang menyeru ilallah kepada Allah ya, subhanahu wa ta'ala, wa amila sholiha, dan mengajak manusia untuk mengerjakan amal soleh, wa qala, dan kemudian dia berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah ini bahwa keistimewaan berdakwah ya, bahwa siapa nih diantara orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah ya, menyeru kepada Allah, menyeru untuk melakukan amal solih gitu ya, wa amila sholihan, dan dianya sendiri innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Nah bahwa dalam berdakwah juga nih yang paling populer ya, dalil tentang kewajiban kita untuk berdakwah, yaitu di surah An-Nahl ayat 125 ya, dengan strategi yang berbeda-beda. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, seru gitu, ajak manusia itu ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah ya, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, atau dengan mujadalah, berdebat dengan ahsan ya, dengan cara yang ahsan ya, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin, bahwa dialah Allah yang lebih tahu siapa yang tersesat di jalan Allah, dan Allah lebih tahu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini dalam surah An-Nahl kita diingatkan harus melakukan dakwah yang mengajak orang-orang untuk menuju jalan Allah dengan berbagai cara ya, baik dengan hikmah. Nah, karena dalam Islam itu bahwa khatibun nas ala qadari uqulihim, harus dilihat dulu apakah dengan cara hikmah atau nasihat yang baik, atau misalnya ini cocoknya dengan mujadalah billatihi ahsan, misalnya dengan cara berdebat gitu ya, tetapi debatnya yang ahsan. Nah ini juga tidak akan dibahas secara rinci ya, kalau panjang kalau membahas strategi dakwah ini. Kemudian nah diantaranya harus hati-hati di bulan Ramadan ini ada dosa-dosa lisan. Di antara dosa-dosa yang harus kita latih ya, ditinggalkan ini terutama nih ketika bulan Ramadan, mengucapkan ucapan kesyirikan atau kekufuran. Ini dosa-dosa lisan diantaranya. Makanya seseorang itu harusnya mengucapkan itu semuanya atas kehendak Allah, dan harus dan ya, bukan nggak boleh dan maksudnya. Jadi misalnya pami Allah ngersakeun mah sareng si anu ngersakeun, itu nggak boleh gitu ya. Itu adalah ucapan yang mengandung kesyirikan gitu. Bahwa tetapi hendaklah, nah ini dari Huzaifah, Rasulullah bersabda bahwa la taqulu masyaallah wa syaa fulan. Jangan kalian mengucapkan jika Allah menghendaki ya, jika dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan, maka saya nggak boleh berbicara seperti itu. Tetapi qulu, hendaklah kita mengucapkan masyaallah tsumma syaa fulan. Nah, jika dikehendaki Allah kemudian, nah itu jadi jangan dengan dan ya. Jika Allah menghendaki kemudian si fulan menghendaki. Nah ini berbeda ya, dalam Islam harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita tadi la taqulu masyaallah wa syaa fulan,
Jangan pernah kalian mengucapkan jika dikehendaki Allah dan dikehendaki fulan, tetapi kulu hendaklah kita mengucapkan Masya Allah jika dikehendaki Allah, summa. Nah, kemudian ini berbeda antara wa dan summa ya. Kemudian dikehendaki oleh seseorang misalnya, jadi kemudian nggak boleh disejajarkan. Kemudian sumpah palsu nih, hati-hati juga. Sumpah palsu itu yang kayak gimana? Nah, jangan sampai kita nggak tahu misalnya ternyata itu masuknya sumpah palsu. Jadi sumpah palsu itu sumpah ya, sumpah secara dusta ya, dengan sengaja misalnya untuk mengambil harta orang lain atau untuk suatu dosa misalnya. Dia bersumpah dengan sengaja ya, untuk tujuannya mengambil harta orang lain atau untuk suatu dosa. Nah, di sini diingatkan dengan hadis dari Abdullah bin Amr ya, radhiyallahu an, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi ya, wamal yaminul ghamus, wamal yaminul ghamus, ya Rasul, apa sumpah palsu itu gitu ya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, alladzi tati'u ma lamri'in muslim huwa fiha kadzib, bahwa ketika ditanya Rasulullah ya sama Abdullah bin Amr, wa mal yaminul ghamus, apa sih sumpah palsu itu? Kemudian Rasulullah menjawab, alladzi yaqtati'u ma lamri'in muslimin huwa fiha kadzibun, yaitu sumpah yang digunakan untuk mengambil harta seseorang muslim padahal ia dusta gitu. Demi Allah gitu, dulu ini ada wasiat begini-begini gitu ya. Atau nah itu pokoknya sumpah palsu itu adalah sumpah yang digunakan untuk mengambil harta seseorang muslim ya, padahal bohong gitu, nggak ada gitu yang semacam itu. Dia hanya demi harta, demi kekayaan gitu ya, dia sampai bersumpah palsu gitu. Nah kemudian, nah ini sumpah palsu juga merupakan salah satu dosa besar ya, al-kabair. Sumpah palsu juga merupakan al-kabair ya, salah satu dosa besar. Di antaranya riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, al-kabair, termasuk dosa besar itu apa saja? Al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa ya, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Nah, hati-hati nih ya, yang termasuk dosa besar al-kabair, di antaranya adalah musyrik ya, doa menyekutukan Allah. Kemudian hati-hati juga durhaka terhadap orang tua, ini juga termasuk al-kabair. Wa qatlun nafsi ya, membunuh. Kemudian wal yaminul ghamus, sumpah palsu, ini merupakan al-kabair. Kemudian mencela dan menghina orang muslim. Nah, hati-hati, nah kita dalam saum ini ya, jangan sampai kita mencela seorang muslim misalnya. Ini adalah sebuah kefasikan. Ketika masih ada karakter-karakter kita mencela ya sesama muslim, itu adalah fusukun. Sibabul muslim fusukun, mencela seorang muslim itu adalah bagian dari kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Nah, bahwa cukup seseorang dikatakan akhlaknya buruk ya, bahwa ketika ia biasa gitu menghina, merendahkan orang lain, itu terbiasa, itu adalah termasuk akhlaknya buruk itu ketika seseorang memiliki kebiasaan menghina atau merendahkan orang lain ya, sesama muslim. Di antaranya Abi Hurairah mengingatkan bahwa bihasbi mri'in minasyar, cukup seseorang itu dikatakan akhlaknya buruk, ayah kira akhahul muslim, ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Kulul muslim alal muslim haram, bahwa setiap muslim dengan muslim lainnya itu haram. Haram apanya? Damuhu, darahnya, wa maluhu ya, haram untuk mengganggu hartanya, wa irduhu, kehormatannya. Nah, jadi bahwa harus menjaga ya, damuhu wa maluhu wa irduhu, menjaga darahnya, jangan sampai diganggu ya, hartanya, kehormatannya. Nah, apalagi kalau yang dicela itu para sahabat Rasul gitu ya, maka itu lebih besar lagi
akibatnya. Ini bisa mendatangkan laknat dari Allah, kemudian dari para malaikat, bahkan dari manusia seluruhnya ya. Ibnu Abbas pernah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sabba ashabi, barang siapa yang mencela sahabatku, nah fa'alaihi laknatullah, maka niscaya dia akan mendapatkan laknat dari Allah, wal malaikah gitu ya, laknat dari malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya." Karena ada ya sebagian orang yang mencaci maki para sahabat ya, menyampaikan sahabat A B C D gitu ya. Apalagi kalau lihat sejarah, yang sejarahnya itu kita kayak greget gitu. Kenapa ya sahabat ini? Nah, jadi jangan sampai kita terpengaruh gitu ya dengan sesuatu yang tidak bahwa kullu sahabat itu adul. Pokoknya dalam pikiran kita semua sahabat Nabi itu adalah adil gitu ya. Jangan pernah kita mencela sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antara ciri orang yang beriman, pokoknya yang tidak suka mencela, ini juga menjadi barometer bahwa ciri seseorang itu mukmin. Mukmin bukan yang KW ya, mukmin yang betul-betul mukmin sejati. Mukmin sejati itu adalah yang tidak suka mencela, tidak suka berbicara kotor gitu ya. Bahwa Rasulullah ya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an." Mukmin itu bukan yang suka mencela ya. Walal la'an, mukmin itu bukan suka yang melaknat gitu. Walal fahish, bukan, mukmin itu bukan yang buruk akhlaknya. Walal badhi'i, bukan juga yang suka mengucapkan kata-kata kotor. Nah, ini dipastikan kalau ada mukmin tetapi masih seperti ini, bukan mukmin yang sesungguhnya. Karena laisal mukmin bitta'an, bahwa mukmin yang sejati itu bukan mukmin yang suka mencela, walalaan yang suka mengeluh, melaknat gitu ya, walal fahish yang buruk akhlaknya, walal badhi, dan suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Nah, ini hati-hati. Nah, oleh karena itu Allah melarang ya orang beriman untuk merendahkan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Boleh jadi yang kita rendahkan itu lebih baik di sisi Allah gitu daripada orang yang merendahkan. Bahwa dalam surah Al-Hujurat kita diingatkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apalagi ini perempuan nih. Perempuan di sini ada ditegaskan lagi, karena memang kebiasaan perempuan itu ya suka ya saling ledek, saling hina, saling merendahkan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan satu kaum itu merendahkan kaum yang lain gitu ya. Asa ya, bisa jadi ayyakunu khairam minhum, orang yang direndahkan itu khair, lebih baik gitu ya, lebih baik minhum dari mereka. Nah, ini disebutkan lagi nih perempuan. Wala nisaun. Nah, jangan pula para wanita wala nisaum min nisain asa ayyakuna khairam minhunna. Jangan sesama wanita yang misalnya merendahkan wanita lainnya. Nah, bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Ini dalam surah Al-Hujurat kita diingatkan ya. Nah, kemudian gibah juga. Gibah ini adalah membicarakan keburukan orang lain ya. Membicarakan keburukan orang lain dan orang lain itu tidak suka. Walaupun itu betul misalnya. Orang itu jorok misalnya. Orang itu misalnya begini-begini. Padahal betul gitu. Tetapi ketika orang yang kita sebut itu dia tidak suka dengan apa yang disebut itu, maka itu adalah gibah. Dalam hadisnya ya, agak panjang ini, atadaruna mal ghibah. Ini hadis dari Abu Hurairah ya, ketika Rasulullah pernah bersabda seperti ini, atadaruna mal ghibah. Tahu nggak kalian apa sih gibah itu? Qalu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda bahwa gibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah gitu, bahwa gibah itu adalah engkau membicarakan tentang sesuatu bima yakrah, dan saudaramu itu nggak suka gitu. Afaro'aita in kana fi akhi ma aqul. Sahabat nanya, bagaimana Rasul jika apa yang kukatakan itu benar-benar ada pada saudaraku, bahwa benar bahwa dia itu jorok, misalkan benar bahwa dia itu seperti ini orangnya gitu. Maka Rasulullah menyampaikan ya, qala, Rasulullah bersabda, in kana fihi mataqul faqad tabtahu. Nah, itu jika memang apa yang kamu ucapkan itu benar-benar ada pada orang yang kau katakan itu,
Nah, itu yang disebut dengan gibah itu kayak gitu. Wa illam yakun fihi, tetapi ketika kita menyampaikan A padahal tidak seperti itu, faqad bahattahu, maka itu namanya dalam istilah agama ya, bahattahu. Nah, itu adalah kebohongan, dan ini lebih buruk daripada ghibah gitu ya. Kalau ghibah itu memang menyampaikan sesuatu, orangnya nggak senang disampaikan seperti itu ghibah. Ada yang lebih atas ghibah ya, kita mengatakan pada seseorang padahal tidak seperti itu orang itu. Nah, itu lebih tinggi, kebohongannya itu lebih tinggi lebih buruk daripada ghibah gitu. Nah, ini seperti itu ya. Nah, kemudian seseorang yang biasa menggibah orang lain ya, hati-hati nih yang suka gosip, suka gibah, nanti itu di hari kiamat akan mencakar wajah dan dadanya sendiri. Nah, akan mencakar dan wajahnya sendiri ya. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah menyampaikan bahwa lama urija, ketika di mi'rajkan ke langit ya, lama urijabi, kata Nabi ketika aku di mi'rajkan, ketika Isra Mi'raj, peristiwa Mi'raj, ketika Nabi di mi'rajkan, dinaikkan ke langit, marartu biqaumin, aku melewati sebuah kaum, lahum, yang mereka itu punya adfarun min nuhasin, yang kuku-kukunya itu dari tembaga. Jadi kukunya itu dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum. Nah, kuku yang dari tembaga tadi mencakar wajah-wajah mereka sendiri ya. Wasudurahum, dan mencakar dada sendiri. Bayangkan kuku dari tembaga mencakar wajahnya, wasudurahum, mencakar dada mereka. Fakultu, maka aku nanya, kata Rasul, man haula ya Jibril, siapa mereka itu hai Jibril? Qala, kemudian malaikat Jibril menjawab, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Nah, itu mereka itu orang-orang yang memakan daging atau menggibah ya manusia dan menjatuhkan kehormatan manusia. Ngegosip gitu ya, menjelek-jelekan kehormatan, menggibah. Nah, tadi bagaimana nih cara bertaubat dari gibah? Cara bertaubat dari gibah itu adalah pokoknya melepaskan diri dari perbuatan gibah dan berazam ya, bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, jika orang yang kita gibahi itu tahu ya misalnya, maka kita harus minta maaf gitu. Tetapi jika orang yang digibahi itu tidak tahu tentang hal itu, maka cukup dengan memuji orang yang kita gibahi itu di tempat dulu di mana ia digibahi. Nah, jadi gibah dibayar dengan pujian. Ada beberapa gibah yang dibolehkan syariat itu karena ada kezaliman ya di dalamnya. Misalnya kita menceritakan ini nih buruknya ini karena ada kezaliman. Terus untuk merubah kemunkaran, ketika kita ingin merubah gitu ya, bukan niat untuk hanya sekedar cerita-cerita menjelekan atau meminta fatwa, kan harus jelas nih kondisinya gimana sih ini seperti apa gitu ya, atau memberikan peringatan kepada muslim lainnya misalnya, tetapi nggak disebut juga namanya ya. Untuk orang yang melakukan kefasikan secara terang-terangan, itu si anu melakukan begini-begini misalnya. Kemudian harus hati-hati juga yang ini adalah ada namimah, ini udah tanggung ya. Namimah adu domba. Adu domba itu menyampaikan pembicaraan satu kepada yang lain misalnya, supaya ada keretakan ya, supaya ada keretakan ya. Nggak boleh namimah misalnya, ngadu domba misalnya, ada seseorang bicara seperti ini disampaikan lagi sehingga adanya keretakan hubungan di antara mereka. Nah, namimah ini bisa menjadi penyebab siksa kubur. Jadi orang yang suka ngadu domba itu akan menjadikan penyebab siksa kubur. Bahwa Rasulullah pernah melalui 2 kuburan ya, kemudian beliau bersabda, amma innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabiri, amma hadukuma fakana yamshi bin namimah wa amal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Bahwa sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Nah, kata Nabi ya, kedua kuburan ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa yang dianggap besar. Salah satu dari keduanya itu, yang pertama mah disiksa, sedang disiksa di dalam kubur itu karena suka ngadu domba. Yang lainnya itu ketika buang air kecil ya, la yastatiru, dia tidak menutup gitu ya, tidak bertabir ketika buang air kecil. Jadi ini hati-hati juga yang suka mengadu domba, diancam ya tidak akan masuk surga. Nah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, la yudkhulul jannah namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba.
Makanya harus hati-hati ya. Di antaranya man naqala ilaika hadisan, barang siapa yang menyampaikan pembicaraan ya orang lain kepadamu, fa'lam annahu yankulu ila ghairik hadisak wa hadza mithlu qaulin nas man naqala ilaik naqala anka fahdharhu. Jadi pokoknya ketika ada orang yang cerita kepadamu, maka ia akan bercerita tentangmu. Hati-hati terhadap orang yang semacam ini gitu ya. Nah, tentu saja yang terakhir dusta ya. Ini udah pada tahu bahwa inal kadzib, sesungguhnya dusta itu membawa kepada fujur ya, keburukan. Wa inal fujur, dan keburukan yahdi ilan nar, membawa kepada neraka. Wa inar rajul layak dzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Bahwa seperti ini ya, nanti aku lihat pada suatu malam ya, dua orang malaikat yang berbentuk seperti laki-laki yang mendatangiku, keduanya mengatakan tentang orang yang aku lihat merobek mulutnya. Nah, orang yang merobek mulutnya itu adalah orang yang pendusta gitu ya. Nah, ini, dan orang itu akan terus disiksa dengan siksa hal itu sampai hari kiamat. Nah, jadi orang yang suka dusta itu dia akan merobek mulutnya, dan orang yang pendusta yang kedustaannya itu hingga memenuhi ufuk ya, maka ia akan terus disiksa dengan seperti itu sampai hari kiamat. Nah, mungkin hanya itu saja ya. Mudah-mudahan setelah Ramadan harapan kita tercermin ya ketakwaan kepada diri kita, baik berbagai ucapan kita yang lebih baik lagi. Tadi ya bahwa khoslatani idza soluhata minal abdi soluha masiwahuma min amrihi sholatuhu walisanuhu. Ada dua hal yang ada pada seorang hamba, jika keduanya baik maka baik semuanya, itu sholat dan lisan. Ketika sholat kita baik, maka seluruh perbuatan kita baik. Jika lisan kita baik, maka seluruh perbuatan kita pun baik. Nah, mungkin hanya itu saja untuk kesempatan kali ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang raise hand? Gimana? Ada yang mau bertanya? Kepicit kayaknya, Bun. Oh ya. Baik, jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi yang Masya Allah luar biasa. Semoga Allah mengkaruniakan kita pemahaman dan dapat mengamalkannya. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian maka berakhir pula kajian kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin